Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Prodi Studi Ilmu Hukum Fisik Universitas Marini Raja Ali Haji akan menampilkan simulasi persidangan dalam praktek peradilan dalam perkara tindak pidana bentuk kejahatan pembunuhan berencana. Adapun kronologi kasusnya, yang mana saksi Bapak Azriardi bersama Pak RT, Pak Budi melihat korban Nyonya Imelda yang tergeletak di rumahnya yang terdengar karena teriakannya. Lalu berdasarkan kronologi kejadian, Nyonya Imelda sudah dalam keadaan kritis dan dalam luka tusukan. Pada saat hendak ditolong, saat terakhir Nyonya Imelda mengucapkan nama Muhammad Wahyu, yang mana nama Muhammad Wahyu tersebut adalah nama terdakwa yang saat ini ada dalam persidangan kali ini. Namun dalam hasil penyidikan Muhammad Wahyu ini melakukan tindakan pembunuhan berencana dengan melakukan pisau dan dibantu dengan alat bukti lainnya berupa linggis dan obeng untuk membongkar rumah korban. Itulah sebabnya diduga terdakwa bernama Muhammad Wahyu telah melakukan tindakan pembunuhan berencana terhadap korban Nyonya Imelda bersama saksi. Terima kasih. Saya David Riawan Aritonang sebagai Hakim Ketua. Saya Suryani Suami sebagai Hakim Anggota 1. Saya Andri Masiro sebagai Hakim Anggota 2. Saya Frederick Simanjuntak sebagai penasihat hukum. Saya Mirut Tobing sebagai jaksa penuntut umum. Saya Muhammad Prisatria sebagai jaksa penuntut umum. Saya Saran Berto sebagai jaksa penuntut umum. Saya Muskaris Marseling sebagai panitera. Saya Lina sebagai saksi ahli. Saya Muhammad Azriani sebagai saksi. Saya Muhammad Wahid sebagai terdakwa. Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara nomor 1-IP-10-2019 dengan terdakwa Muhammad Wahyu siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, sebelum sidang kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kelancaran sidang berjalan dengan baik dan lancar. Doa kita berdasarkan keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai persidangan, saya akan membacakan tertib terlebih dahulu untuk para hadirin dan para yang ada di ruangan ini. Sebaiknya dengan sesama mendengarkan dan memperhatikan tertib yang akan saya bacakan. Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati.
Kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dan dalam ruang sidang. Tiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan, agar tidak menelpon atau menerima telepon via HP. Di dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang sudah disediakan. Untuk itu di dalam panitera pemuda pidana. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan baik badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih juga tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan akan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksudkan bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Jadi bagi para peserta sidang hari ini diharapkan untuk mematuhi tata tertib ya. Bagi siapa saja yang tidak mematuhinya dianggap sebagai penghinaan terhadap persidangan hari ini. Pada penyenderah, harapkan memasukkan para pihak untuk masuk ke ruang sidang. Pada para pihak dipersilakan untuk masuk di ruang persidangan. Yang mulia, para pihak sudah masuk di ruang persidangan. Baik, apakah jaksa penuntut umum sudah siap untuk memulai persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah penasihat hukum sudah siap memulai persidangan? Siap Yang Mulia. Kepada seluruh jaksa penuntut umum, harap kembalikan terdakwa di ruang sidang. Baik, majelis hakim, kepada terdakwa dipersilakan masuk ke ruang sidang. Tunda setelah memasukkan terdakwa. Duduk. Baik, sidang perkara pidana pembunuhan berencana dengan nomor registrasi perkara nomor 01/10/10/TPI 2020 pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 dengan terdakwa saudara Muhammad Wahyu dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apakah bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat Yang Mulia. Pada penasihat hukum, apakah benar saudara adalah penasihat hukum terdakwa Muhammad Wahyu? Benar Yang Mulia. Coba silakan gunakan dulu surat kuasa khusus dan izin praktik saudara. Apakah dari jaksa penuntut umum melihat dan memeriksa surat kuasa khusus dari penasihat hukum terdakwa? Belum Yang Mulia. Silakan. Baik, saya akan menanyakan identitas terdakwa ya. Buat terdakwa, nama saudara, Muhammad Wahyu. tempat lahir saudara, Tanjung Pinang. tanggal lahir saudara, 1 Januari 1927. kebangsaan saudara, Indonesia. tempat tinggal saudara, Perumahan Kemerdekaan nomor 1, RT 1 RW 1, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. agama saudara, Islam. pekerjaan saudara, Kerjaan swasta. pendidikan saudara. SMA. Jadi apakah saudara ini siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baiklah, sidang akan kita lanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum ya. Jadi kepada seluruh saudara penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan surat dakwaannya? Sudah Yang Mulia. Oke baik, kalau begitu silakan jaksa penuntut umum bacakan surat dakwaannya. Baik Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang untuk keadilan. Surat dakwaan nomor
Sindiran terdakwa nama Muhammad Wahyu, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang 1 Januari 1997, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tinggal Perumahan Kemerdekaan nomor 1 RT 1 RW 01 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pendidikan SMA. Penahanan rentan. Ditahan penyidik Polri 7 Januari 2019 dengan tanggal 27 Januari 2019. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang 11 Februari 2019 hingga 28 Februari 2019. Dakwaan tunggal bahwa benar terdakwa Muhammad Wahyu pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar 20 waktu Indonesia Barat atau setidaknya dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah kediaman korban Perumahan Kemerdekaan nomor 1 RT 1 RW 01 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang serta tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Pada hari Selasa 1 Januari 2019 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, seorang bapak bernama Azriadi sebagai tetangga korban mendengar teriakan keras Ibu Imelda yang selaku korban pembunuhan berencana. 2. Kemudian Pak Azriadi mencoba memanggil Pak RT bernama Pak Budi yang juga bertetanggaan dengan korban. Lalu Tuan Azriadi bersama Pak Budi bergegas datang ke rumah korban untuk mengecek keadaan korban. 3. Ketika hendak masuk ke dalam rumah korban, pintu depan rumah korban terkunci, sehingga Pak Azriadi dan Pak Budi berinisiatif masuk melalui pintu belakang. 4. Ketika masuk ke dalam rumah korban, Pak Azriadi dan Pak Budi melihat korban terbaring dengan keadaan bersimbah darah yang mengalir dari leher dan perut. Spontan Pak Azriadi dan Pak Budi mencoba menolong korban dengan cara mengangkat korban. Saat itu korban masih sadar, akan tetapi tidak sanggup berbicara. 5. Ketika hendak ditolong sambil keadaan berbaring, korban yang masih setengah sadar menyebutkan nama Muhammad Wahyu. Yang ke-6, tanpa memikirkan apa yang diucapkan korban, Pak Azriadi dan Pak Budi langsung keluar mencari korban pertolongan pada warga. Yang ke-7, setelah mencari pertolongan dan pulang kembali ke rumah korban sudah ditemukan tidak berdaya dan dinyatakan tewas. 8. Dan warga pun langsung bergegas membawa korban ke rumah sakit umum provinsi RSUP. 9. Berdasarkan kasus yang Pak Azriadi dan Pak Budi, di kompleks rumah mereka hanya terdakwa yang bernama Muhammad Wahyu dan hanya terdakwa yang memiliki perjanjian hutang piutang dengan Nyonya Imelda sebagai korban. Maka dari itu Muhammad Wahyu diduga sebagai tersangka dalam pembunuhan Nyonya Imelda. 10. Dengan terkumpulnya barang bukti tersebut, tim kepolisian Tanjung Pinang langsung menuju ke rumah Muhammad Wahyu yang berada di sekitar perumahan tersebut untuk memeriksa terdakwa. Setiba di rumah terdakwa, polisi menangkap terdakwa di dalam rumahnya. 12. Lalu polisi menggeledah rumah terdakwa dalam didapati 1 buah linggis, 1 buah obeng, dan 1 buah pisau secara bersamaan dalam 1 karung. 13. Dan berdasarkan barang bukti tersebut, terdakwa ditetapkan oleh penyidik sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap Nyonya Imelda. Maka berdasarkan kronologi peristiwa tersebut, perbuatan terdakwa Muhammad Wahyu ditetapkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dan diancam hukum pidana dalam pasal 340 ayat 1 KUHP dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Demikian surat dakwaan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Sekian. Terima kasih ya, Jaksa Penuntut Umum. Jadi saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti apa yang dibacakan tadi dakwaan dari penuntut umum? Mengerti yang baik. Jadi saudara terdakwa ini apakah saudara akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan tadi? Tidak perlu ya. Baiklah, kalau tidak perlu, sidang akan kita lanjutkannya dengan agenda pemeriksaan saksi. Kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan bersaksi? Sudah yang mulia. Baik, kalau begitu saudara penuntut umum sudah menyediakan atau belum? Belum yang mulia, jika masuk seminggu untuk menghadirkan para saksi. 1 minggu? Ya. Oke, panitera, 1 minggu dari sekarang itu jatuh pada tanggal berapa? Pada tanggal 11 Januari 2021 yang mulia. Oke, baiklah, karena Jaksa Penuntut Umum itu belum siap ya, dia menghadirkan saksi untuk sidang, itu akan ditunda dan juga akan dilanjutkan kembali itu pada hari Senin ya, tanggal 11 Januari 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di tempat yang sama, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang,
dengan agenda pemeriksaan saksi dan diperintahkan kepada para pihak agar dapat menghadiri sidang tanpa dipanggil kembali. Dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini ditunda dan dinyatakan ditutup. Pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sidang Pengadilan Negeri Tanjung Pinang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara nomor 01 garing B garing 10 garing 2020 garing TPI dengan terdakwa Muhammad Wahyu. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi pada sidang hari ini? Sudah yang mulia. Baik, silakan panggil saksi. Baiklah, kepada para saksi, kami silakan untuk masuk dalam sidang. Petugas tolong hadirkan para saksi. Baik, kepada Panitera, silakan diambil sumpahnya. Para saksi mohon berdiri. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan menyatakan yang benar. Tiada yang lain dari sebenarnya. Baik, terima kasih. Untuk keterangan pertama, kembali. Untuk keterangan pertama saya dari saksi dulu ya, dari si pertama nanti yang kami selanjutnya ya. Silakan dari kembali. Baik, saya tanya dulu kepada saudara ya. Jadi saksi, apakah saksi bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Saudara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Baik, nama saudara, tempat dan tinggal oleh saudara, Tanjung Pinang, Jalan Pahlawan, Jalan Rumah Kemerdekaan, RT 1, RW 1, 01, Kepulauan Kota Tanjung Pinang. tanggal lahir saudara, 15 April 1995. kebangsaan saudara, Indonesia. agama dan pekerjaan saudara, Saya agama Islam. pekerjaan. Swasta. Apakah saudara bersedia menjadi saksi hari ini? Siap bersedia. Baik ya, kita akan pada hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara Azriardi ya. Saudara ini dari saksi jaksa penuntut umum, ya. Jadi apakah saudara ini memang langsung kronologi langsung kejadian bersama Budi tersebut? Iya. Jadi di depan mata saudara sendiri, saudara menolong si korban tersebut. Iya. Apa yang saudara lihat di penampilan saudara? Itu sudah darah semua. Iya. Nah jadi saudara kan berdasarkan keterangan dari saudara tadi disebutkan bahwasanya saudara mendengar sendiri si korban ini mengucapkan nama Muhammad Wahyu. Kenapa saudara menyatakan tersebut si Muhammad Wahyu? Karena menurut kami para saksi dan saat kepada di situ hanya ada satu yang mengambil apa itu. Oh, jadi di dalam komplek perumahan tersebut hanya Muhammad Wahyu Iya. tersebut. Jadi makanya saudara menganggap itu berasal dari terdakwa tersebut adalah Muhammad Wahyu. Dia yang melakukan terhadap pembunuhan Nyonya Imelda ini, Iya. korban ini. Oke, baik. Jadi apakah dari jaksa penuntut umum ada yang mengajukan pertanyaan? Sudah yang mulia. Coba silakan. Baik, saudara Azriadi, apakah benar Bapak Azriadi sebagai warga RT 01 RW 01 dan merupakan tetangga dari korban? Iya. Benar. Masih baik kepada Bapak Asriadi. Apakah benar Bapak itu berada di tempat kejadian perkara bersama dengan Pak Budi yang merupakan ketua RT setempat? Iya. Benar. Baik, kepada Pak Azriadi, apakah benar Bapak mendengar ucapan korban yang menyebutkan nama Muhammad Wahyu? Iya. Benar. Baik, cukup ya pertanyaannya. Jadi kepada penasihat hukum apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Oke,
Oke, baik ya, cukup ya. Jadi jaksa penuntut umum, apakah masih ada lagi saksi yang mau dihadirkan hari ini? Belum ada yang mulia. Berikan waktu 3 hari untuk menentukan para saksi. Baik, terima kasih untuk keterangan saudara sudah bisa kembali ya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Baiklah, kalau tidak ada demi kepentingan pembuktian ya, untuk itu pengadilan akan menghadirkan seorang saksi ahli ya pada hari ini. Pada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Pada jaksa penuntut sedangkan menghadirkan saksi ahli. Baiklah, kepada para saksi ahli disilakan untuk masuk persidangan. Tugas tolong hadirkan. Pada saudari, apakah bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Apakah saudari dalam keadaan siap semuanya di ruangan ini? Saudari sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baiklah, kalau begitu saya serahkan ya kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah pada saksi. Saksi mohon berdiri. Ikuti kata saya. Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang akan dikemukakan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Dipersilakan diulang. Kepada saksi ahli pertama, nama saudara, tempat dan tanggal lahir saudara, kebangsaan saudara, agama, pekerjaan. Apakah saudara bersedia menjadi saksi pada hari ini? Baik ya, hari ini kita akan mendengarkan keterangan dari saksi ahli yang kita hadirkan dari SUP Provinsi ya. Langsung pertanyaan dari kami ya. Nah, pada saksi kan saudara ini sebagai ahli dalam forensik ya. Nah, jadi dari hasil saudara tersebut, apa yang dari hasil uji saudara, apa yang saudara dapatkan dari hasil uji forensik tersebut? Berdasarkan hasil uji forensik terdapat 10 tusukan sepanjang menembus tubuh sama sayatan di leher 7 mm. Oh, jadi hasilnya itu ada tusukan, benar-benar ada tusukan. Itu tusukan tersebut itu tusukan dari pisau. Oh, itu dari leher juga ada sayatan. Oh, baik. Terima kasih. Kepada penasihat hukum dari terdakwa, apa ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Nah, silakan. Baik saudara, berdasarkan hasil forensik saudara, apakah pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut mengandung unsur darah korban? Ada. Baik. Baik ya. Terima kasih untuk keterangannya dari saksi ahli. Jadi saya dapat kesimpulan bahwasanya itu merupakan dari hasil ujinya terdapat 10 tusukan ya, 10 tusukan dan beberapa luka sayatan di leher. Itu hasilnya betul dari pisau ya. Oke, baik, terima kasih untuk hasil dari keterangannya. Itu sudah cukup, saksi dipersilakan ya untuk kembali untuk meninggalkan kursi saksi. Baiklah, dengan pertimbangan efektif persidangan, maka majelis hakim akan memutuskan menunda sidang selama 1 minggu ya. Panitera 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Pada tanggal 18 Januari 2021. Baik, terima kasih ya. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjut kembali ya pada Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Dan pemeriksaan ini dianggap sebagai pemeriksaan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin mohon berdiri.
pada hari ini, Senin tanggal 18 Januari 2021, sidang kasus pembunuhan berencana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, nomor registrasi perkara nomor 01/B/10/2019 PNPPI dengan terdakwa saudara Muhammad Wahyu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada dasar penuntut umum, harap hadirkan terdakwa ya di ruang sidang. Baik, majelis hakim, kepada terdakwa silakan untuk masuk ke persidangan. Tugas tolong hadirkan. Kepada terdakwa, apakah bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa ya? Saudara ini dalam keadaan sehat dan jasmani kan di sini? Iya, bisa. Jadi saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Iya, Bang. Jadi ya sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa ya. Kepada saudara terdakwa, apakah sudah siap untuk diperiksa keterangan saudara? Siap, Bang. Baik, pemeriksaan terdakwa ini akan saya serahkan kepada hakim anggota 1 ya. Siap, Hakim Ketua. Silakan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah di komplek perumahan saudara hanya saudara saja yang bernama Wahyu? Iya. Pada saat kejadian tersebut, Anda sedang berada di mana dan kegiatan apa yang sedang Anda lakukan? Saya sedang berada di rumah sambil menonton TV. Silakan, saya berikan kepada waktu hakim anggota 2. Terima kasih untuk Ketua. Saudara terdakwa, jika Anda sedang sedang menonton TV, apakah Anda tidak mendengar bahwasannya ada suara rame-rame yang membahas tentang kasus ini pada saat itu? Tidak, yang mulia. Karena di situ saya nonton volumenya sangat keras. Jadi saya tidak terdengar. Jadi, apakah Anda sudah menikah? Gimana? Apakah Anda sudah menikah? Sudah. Apakah istri Anda berada di rumah pada saat itu? Ada ya? Apakah banyak orang yang melihat? Apakah ada orang selain Anda yang berada di rumah itu? Ada yang mulia. Ada. Oke. Kalau begitu, apakah Anda memiliki hubungan yang dekat dengan korban? Tidak ya, mulia. Tidak. Saya mendengar dari pernyataan dan itu bahwasannya saudara memiliki hubungan hutang piutang pada dengan korban. Apakah itu benar? Tidak ya? Tidak. Oke, terima kasih. Jadi saudara ini sebenarnya tidak kenal tidak sama korban ini? Saya tidak mengenali tapi pernah melihat. Pernah melihat? Iya. Jadi saudara ini hanya saudara di komplek tersebut yang merupakan Muhammad Wahyu? Iya, saya cuma satu. Lantas dengan barang-barang bukti tersebut yang sudah dibawakan oleh jaksa penuntut umum, nah itu yang sudah didapatkan tersebut itu kan punya siapa? Punya saya. Punya saudara kan? Nah itu kenapa bisa saudara barang tersebut bisa ada di rumah saudara dalam satu paket, dalam satu karung? Itu bisa satu paket itu dalam satu karung. Kenapa bisa begitu? Itu saya gunakan untuk keperluan pribadi saya. Oh, untuk keperluan pribadi. Iya. Oh, berarti itu memang digunakan dalam penyidikan untuk sebagai barang bukti di persidangan ini, untuk digunakan sebagai bukti terhadap terdakwa dengan alat bukti tersebut. Tidak. Oh, jadi dari hasil penyelidikan dan penyidikan barang bukti tersebut itu digunakan dalam persidangan ini, gitu, punya saudara itu. Oh iya. Oh, baiklah. Jadi saudara tetap yakin bahwasanya saudara ini sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali, tidak, atau saudara sendiri tidak mengetahui ada kasus tersebut waktu itu? Saya tidak mengetahui sama sekali karena saya sedang asik nonton TV, nonton bola. Nonton bola? Iya. Jadi saudara tidak mengenali sama sekali korban? Tidak. Tinggi sedalam pisau tadi saya gunakan untuk keperluan pribadi saya, untuk memperbaiki rumah saya. Oh, jadi betul saudara tidak melakukan tersebut? Tidak. Oke, baik ya, sudah cukup untuk pertanyaannya yang sudah disampaikan. Apakah saudara bersedia kembali apabila keterangan saudara ini dibutuhkan? Bersedia ya. Baik, terima kasih ya untuk kesaksian dari saudara. Saudara bisa kembali lagi ke tempat saudara ya. Tugas. Baik, sedang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Untuk itu kepada jaksa penuntut umum, silakan maju depan untuk bawa alat buktinya. Baik, yang mulia.
penasihat hukum untuk maju ke depan juga ya, untuk bersama-sama kita lihat barang buktinya. Baik yang mulia. Pas ya, ini obeng. So, coba kita tunjuk ke depan, tunjukkan kepada yang ada di sini bahwasanya ini ya. Ini saudara, ini pisau ya, pisau. Ini lindis yang digunakan dan ini dobeng. Ya, 3 alat bukti yang dibawakan di dalam persidangan ini ya. Pas 3 ya, disebut hukum, penasihat hukum. Oke ya. Oke, baik, taruh saja di bawah. Nah, baik ya, alat bukti sudah diserahkan. Maka itu kita akan membacakan masa dalam pembacaan penuntutan kepada jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan pembacaan tuntutannya? Baik, silakan bacakan. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara 123/PIB/2019/PN Tanjung Pinang. Kami, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa nama Muhammad Wahyu, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang 1 Januari 1997, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tinggal Perumahan Kemerdekaan nomor 1 RT 01 RW 01 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pendidikan SMA. Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan B1 APB tanggal 1 Februari 2019 nomor A strip 123-B.1.2.C.D.1-2.2019. Para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan 1. Pada hari Selasa 1 Januari 2019 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, seorang bapak bernama Asriardi yang sebagai tetangga korban mendengar teriakan keras dari Ibu Imelda yang selaku korban pembunuhan berencana. 2. Kemudian Pak Asriardi mencoba memanggil Pak RT yang bernama Pak Budi yang juga bertetangga dengan korban. Lalu Tuan Asriardi bersama Pak Budi bergegas ke rumah korban untuk mengecek korban. 3. Ketika hendak masuk ke rumah korban, pintu depan rumah korban terkunci, sehingga Pak Asriardi dan Pak Budi berinisiatif melalui pintu belakang. 4. Ketika masuk ke rumah korban, Pak Asriardi dan Pak Budi melihat korban terbaring dengan keadaan bersimbah darah yang mengalir dari leher dan perut. Spontan, Pak Asriardi dan Pak Budi mencoba menolong korban dengan cara mengangkut korban. Saat itu korban masih sadar tapi tidak sanggup berbicara. 5. Ketika hendak ditolong, sambil keadaan terbaring korban yang setengah sadar menyebutkan nama Muhammad Wahyu. 6. Tanpa memikirkan apa yang diucapkan korban, Pak Asriardi dan Pak Budi langsung keluar mencari pertolongan pada warga. 7. Setelah mencari pertolongan dan pulang kembali ke rumah korban, korban ditemukan sudah tidak berdaya dan dinyatakan tewas. 8. Dan warga pun langsung bergegas membawa korban ke rumah sakit umum provinsi atau RSUP. 9. Berdasarkan kesaksian Pak Asriardi dan Pak Budi, di komplek perumahan mereka hanya terdakwalah yang bernama Muhammad Wahyu dan hanya terdakwalah yang memiliki perjanjian utang piutang dengan Nyonya Imelda sebagai korban. Maka dari itu, Muhammad Wahyu diduga sebagai tersangka dalam pembunuhan Nyonya Imelda. 10. Dengan terkumpulnya barang bukti tersebut, tim kepolisian Tanjung Pinang langsung menuju ke rumah Muhammad Wahyu yang berada di sekitar rumah tersebut untuk memeriksa terdakwa. 11. Setiba di rumah terdakwa, polisi menangkap terdakwa dalam keadaan di dalam rumahnya. 12. Lalu polisi menggeledah rumah terdakwa dan didapati 1 buah linggis, 1 buah obeng dan 1 buah pisau yang bersamaan dan 1 kalung. 13. Dan berdasarkan barang bukti tersebut, terdakwa ditetapkan oleh penyidik sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap Nyonya Imelda. Fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang semuanya merupakan alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP
serta adanya barang bukti adalah sebagai berikut. 1. Keterangan saksi. Saksi jaksa penuntut umum. Saksi Asriyadi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa benar semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik Polsek Tanjung Pinang, bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa benar saksi adalah warga Perumahan Kemerdekaan nomor 1 RT 01 RW 01 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, bahwa benar saksi mengenali Muhammad Wahyu selaku terdakwa, bahwa benar pada malam hari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat tanggal 1 Januari 2019 hari Selasa, saksi mendengar korban berteriak, bahwa benar saksi yang mengajak Pak Budi selaku ketua RT untuk melihat keadaan korban, bahwa benar saksi bersama Pak Budi melihat korban di depan matanya korban mengucapkan nama Muhammad Wahyu, bahwa benar dalam saksi mengetahui adanya hubungan utang piutang antara Nyonya Imelda dengan Muhammad Wahyu, dikarenakan saksi juga melihat kejadian utang-piutang antara mereka, bahwa benar saksi bernama Pak Budi mencari pertolongan pada warga, menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dikarenakan saksi hanya menggunakan insting atau perasaannya saja dalam menentukan pelaku tanpa menunjukkan alat bukti. 2. Keterangan ahli. Dr. Mirna di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa benar saksi adalah bekerja di Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau, bahwa benar saksi adalah seorang dokter spesialis yang berkompeten sebagai ahli forensik, bahwa benar korban dibunuh dengan bagian perut ditusuk sedalam 10 cm dan leher sayap sepanjang 7 cm, bahwa benar hasil visum kami terdapat tusukan sebanyak 7 kali pada perut korban, bahwa benar pisau yang digunakan sebagai barang bukti tidak mengandung darah korban. Keterangan terdakwa Muhammad Wahyu di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa benar terdakwa adalah warga Perumahan Kemerdekaan nomor 1 RT 01 RW 01 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, bahwa benar pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa telah didampingi oleh penasihat hukum, bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum, bahwa benar tidak benar semua dakwaan oleh jaksa penuntut umum, bahwa perbuatan tersebut tidak terdakwa lakukan di rumah korban pada hari Selasa sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat tanggal 1 Januari 2019, bahwa pukul 20 waktu Indonesia Barat terdakwa berada di rumah dan sedang menonton televisi, bahwa linggis dan obeng milik terdakwa adalah milik terdakwa sebagai perkakas rumah, bukan terdakwa digunakan untuk melakukan pembunuhan, bahwa tidak benar terdakwa melakukan linggis milik terdakwa untuk membongkar rumah korban, bahwa tidak benar terdakwa menggunakan obeng milik terdakwa untuk membongkar rumah korban, bahwa tidak benar terdakwa membunuh korban dengan pisau di bagian perut dan leher, bahwa tidak benar semua kesaksian disampaikan oleh Pak Asriyadi, bahwa terdakwa baru saja membeli dan menempati rumah terdakwa sehingga terdakwa tidak mengenali beberapa masyarakat di sekitar rumah terdakwa, bahwa tidak pernah sama sekali ada hubungan korban dan terdakwa, bahwa terdakwa tidak pernah mengenali korban, bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban, bahwa terdakwa tidak pernah berbicara dengan korban, bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban sebab terdakwa tidak mengenal korban, bahwa terdakwa mengalami penurunan psikis dalam peristiwa tersebut. 4. Surat berita acara pemeriksaan saksi maupun terdakwa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Tanjung Pinang yang dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara atas nama Muhammad Wahyu. Kemudian hasil visum et repertum pembunuhan. Petunjuk ucapan Muhammad Wahyu yang disebutkan oleh korban menjadikan dasar bagi kami sebagai jaksa penuntut umum untuk menetapkan Muhammad Wahyu sebagai terdakwa. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 buah linggis, 1 buah pisau, dan 1 buah obeng. Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah
secara sah menurut hukum dengan menetapkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang nomor 001-B/2019 Tanjung Pinang tanggal 8 Januari 2019. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi yang bersangkutan telah dibenarkan. Analisa yuridis. Setelah kami menguraikan fakta-fakta yang terungkap melalui hasil pemeriksaan persidangan, maka sampailah kami pada pemeriksaan yuridis yang menguraikan pembuktian dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara ini, bahwa terdakwa Muhammad Wahyu dalam perkara ini telah didakwa dalam dakwaan tunggal pasal 340 KUHP. Karena dakwaan kami susun secara tunggal, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti, yakni dakwaan ke-1 melanggar pasal 340 KUHP dengan unsur sebagai berikut. Melanggar pasal 340 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur 1. Barang siapa. 2. Perbuatan sengaja atau rencana terlebih dahulu. 3. Cara dengan cara merampas. 4. Objek yang merupakan nyawa orang lain. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur adalah sebagai berikut. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindakan pidana sebagaimana yang dilakukan. Dalam hal ini adalah terdakwa bernama Muhammad Wahyu yang telah diperiksa dan teliti identitasnya oleh majelis hakim yang ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Menimbang di samping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis hakim dan jaksa penuntut umum dengan baik dan lancar. Kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Menimbang hal tersebut membuktikan para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atau atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur perbuatan sengaja atau dolus. Sengaja diartikan sebagai suatu bentuk niat dalam diri untuk melakukan suatu perbuatan, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 telah terjadi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh terdakwa Muhammad Wahyu dengan terhadap Ibu Melda yang sebagai korban. Bahwa dalam pembunuhan tersebut terdapat adanya unsur kesengajaan, yaitu dengan perbuatan terdakwa yang merencanakan terlebih dahulu aksinya dengan mempersiapkan alat untuk melakukan pembunuhan. Alat-alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan aksinya berupa linggis, obeng dan pisau. Bahwa semua barang bukti yang didapati adalah sepenuhnya milik terdakwa yang bernama Muhammad Wahyu. Dengan demikian, unsur sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum. Unsur caranya merampas dengan cara menusuk. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut. Bahwa terdakwa diduga telah menusuk korban terdakwa dengan menghabisi nyawa korban dengan menusukkan pisau bagian perut dan menyayat leher korban. Dengan demikian unsur caranya merampas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur pada seseorang yang dimaksud dalam hal ini adalah korban. Pada saat perkara ini, Ibu Melda telah nyata sebagai korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Muhammad Wahyu. Dengan demikian unsur pada seorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kesimpulan, berdasarkan uraian tersebut, kami, jaksa penuntut umum, berkesimpulan bahwa terdakwa Muhammad Wahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapa
dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam para pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 340 ayat 1 KUHP dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum. Dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Sebelum kami sampai pada tujuan pidana atas diri terdakwa Muhammad Wahyu, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu adapun hal-hal yang memberatkan. Yang pertama, perbuatan terdakwa membunuh sangatlah keji. Yang kedua, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Terdakwa tidak merasa bersalah. Terdakwa selalu berdusta selama di pengadilan dan tidak memberikan keterangan dengan jujur. Adapun hal-hal yang meringankan diantaranya, terdakwa berlaku sopan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian kami maksud jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Wahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam para pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Wahyu dengan pidana selama 20 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah linggis, 1 buah obeng, dan 1 buah pisau. 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 4 juta rupiah. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini, Senin 18 Januari 2021. Ya. Baik ya, terima kasih jaksa penuntut umum. Jadi penasihat hukum ini jelas saudara mendengar tuntutan tadi? Jelas yang mulia. Nah, jelas ya. Nah, jadi penasihat hukum ini mengajukan nota pembelaan. Iya yang mulia. Pembelaan tersebut. Iya yang mulia. Tapi beri kami 4 hari untuk mengajukan nota pembelaan. 4 hari? 4 hari yang mulia. 4 hari. Baik. Mitra, jadi ada agenda lain nggak untuk hari ke depan? Tidak ada yang mulia. Nggak ada. Oke lah. Terima kasih ya. Kalau begitu sidang hari ini kita tunda dan akan dilanjut kembali ya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Jadi kepada para pihak ini diperintahkan ya agar mengadakan sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan dan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin mohon berdiri. Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, sidang kasus pembunuhan berencana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, nomor registrasi perkara nomor 01-B/10/PPI/2019 dengan terdakwa saudara Muhammad Wahyu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada penasihat hukum sudah siap dengan pembelaannya? Siap yang mulia. Silakan. Baik. Jangan penjara kata-kata mengadili pencemaran nama tanpa nama. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang saya hargai, dan terdakwa Muhammad Wahyu yang saya banggakan, serta persidangan yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, sehingga hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di persidangan yang mulia ini. Tak juga lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada majelis hakim yang memberikan saya kesempatan sebagai penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan ini. Sebelum
jauh mengurai apa yang menjadi inti dalam nota pembelaan ini, maka terlebih dahulu saya mengajukan pertanyaan penting dalam pengadilan yang mulia ini. Patutkah Muhammad Wahyu dipidana dianggap melakukan pembunuhan berencana hanya karena nama yang diucapkan oleh korban dengan nama terdakwa? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Muhammad Wahyu bisa dipastikan melakukan pembunuhan berencana hanya dengan bukti yang tidak terpakai yang diberikan oleh penuntut umum? Majelis hakim yang terhormat serta persidangan yang saya muliakan, apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum yang berdasarkan kesaksian dari Pak Aziardi terhadap terdakwa Muhammad Wahyu, bahwa terdakwa yang dianggap melakukan pembunuhan berencana terhadap Nyonya Imelda telah mencemari nama baik terdakwa dan merendahkan harkat martabat serta harga diri terdakwa hanya karena pembuktian yang tidak jelas. Betapa memalukannya jaksa penuntut umum menuntut tanpa dasar pembuktian yang jelas terhadap terdakwa. Tuntutan yang disampaikan penuntut umum tidak profesionalitas, berpikir pendek, dan tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Di dalam ruangan ini, penuh dengan fitnahan dan tuduhan yang diterima oleh terdakwa atas sempitnya pemikiran jaksa penuntut umum dalam menganalisa kasus kali ini. Sungguh sangat disayangkan, atas tuduhan dan fitnah ini membuat mental dan jiwa terdakwa secara fisik pun pasti menurun. Timbulnya pola pemikiran masyarakat terhadap terdakwa bahwa terdakwa lain telah melakukan pembunuhan terhadap Nyonya Imelda, membuat terdakwa dicap dan dianggap jelek oleh masyarakat sebagai pembunuh. Yang mana padahal peristiwa ini belum tentu benar bahwa terdakwa lain telah membunuh. Betapa ironisnya persidangan ini, bukti yang tidak jelas bisa sampai ke persidangan. Seharusnya penuntut umum bisa lebih kritis lagi dalam menangani perkara ini, sehingga hal seperti ini membuat citra persidangan menjadi buruk kepadanya. Berdasarkan proses penanganan perkara dari awal hingga akhir sampai di persidangan jaksa penuntut umum hanya berpegang pada pendapat yang disampaikan oleh Pak Aziardi, bahwasanya Pak Aziardi pun hanya menggunakan akal, pikiran rekaan atau menebak-nebak atau hanya feeling semata. Maka terlihat jelas kesaksian dari Pak Aziardi hanya mengandung tuduhan dan fitnah terhadap terdakwa Muhammad Wahyu. Ini tidak bisa dijadikan pandangan objektif oleh yang mulia kami yang kami hormati. Saksi tersebut tidak dapat membuktikan terdakwa lah yang dimaksud oleh si korban. Jaksa penuntut umum mempercayai, menerima, terlebih menjadikan kesaksian tersebut sebagai patokan untuk menuntut terdakwa. Justru menunjukkan bahwasanya jaksa penuntut umum tidak profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya jaksa penuntut umum lebih bijaksana dalam menyidik kasus ini. Kepercayaan yang ditaruh oleh jaksa penuntut umum terhadap saksi secara tidak langsung membuat jaksa penuntut umum melemparkan fitnah terhadap terdakwa dan masuk dalam kumpulan orang-orang yang mungkin memfitnah. Bagaimana mungkin jaksa penuntut umum bisa menetapkan Muhammad Wahyu sebagai pelaku pembunuh Nyonya Imelda, sedangkan jaksa penuntut umum beserta saksinya tidak dapat membuktikan dengan pasti dalam persidangan ini bahwa hanya ada alat yang konkret yang betul-betul memang menunjukkan bahwa Muhammad Wahyu adalah pelakunya. Semua dakwaan dan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak bisa dijadikan landasan yang mulia untuk memberikan keputusan, karena semua dakwaan dan tuntutan tersebut dihasilkan dari pemikiran yang mengada-ngada atau hanya feeling semata. Ada banyak kesalahan jaksa penuntut umum yang akan kami sampaikan dalam nota pembelaan ini. Tentu kami akan menjelaskan kesalahan tersebut dengan dasar hukum yang jelas. Kesalahan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sangatlah fatal. Dan dasar hukum yang kami gunakan menjadi pisau hukum dari penasihat hukum terdakwa, yaitu saya sendiri, dalam membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Dalam hal ini, sebagai nota pembelaan saya akan membuktikan bahwa Muhammad Wahyu tidak melakukan pembunuhan tersebut. Yang kedua, analisis fakta persidangan. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang saya hargai, dan juga hadirin yang ada di persidangan ini, bahwa nota pembelaan ini saya tidak menggunakan fakta persidangan yang diuraikan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya. Oleh karena jaksa penuntut umum memasukkan beberapa keterangan saksi dan ahli maupun terdakwa yang bukan merupakan keterangan yang diberikan di dalam persidangan.
KUHP telah mengatur bahwa yang menjadi dasar atau pedoman penilaian bagi hakim terhadap suatu perkara yang diajukan oleh penuntut umum kepadanya bukanlah fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan tingkat penyidikan sebagaimana digunakan dalam BAP, karena fakta-fakta yang demikian hanya berlaku sebagai pemeriksaan sementara, melainkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan. Di sini saya sebagai penasihat hukum akan menjelaskan kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini. Yang pertama, kesalahan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dalam menggunakan dasar hukum. Perbuatan pidana dalam kitab pidana pasal 340 ayat 1 KUHP ini jelas tidak dapat dikenakan kepada terdakwa Muhammad Wahyu karena alat bukti yang tidak jelas dan keterangan saksi yang juga yang tidak jelas dan tidak dapat dipertimbangkan. Apakah jaksa penuntut umum dapat memastikan di dalam persidangan ini bahwa ini adalah pembunuhan berencana? Sedangkan jaksa penuntut umum hanya membuktikan berdasarkan keterangan saksi. Jika ini adalah pembunuhan berencana, tentu akan terlihat jejak-jejak pelaku untuk melakukan aksinya. Maka dengan ini penasihat hukum, yaitu saya sendiri, menyatakan jaksa penuntut umum salah dalam menafsirkan dasar hukum. Yang kedua, kesalahan jaksa penuntut umum dalam memberikan barang bukti di persidangan. Perlu diketahui bersama, barang bukti yang diajukan di persidangan untuk menjerat terdakwa berasal dari keyakinan penyidik saja tanpa adanya bukti pasti yang meyakinkan. Pernyataan mendasar mengenai barang bukti ini, dari mana penyidik bisa tahu terdakwa menggunakan linggis, obeng, dan pisau untuk membunuh banyak Imelda. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana proses telah melakukan aksinya. Apabila itu benar adanya terdakwa melakukan menggunakan barang bukti tersebut, maka tolong tunjukkan kepada saya satu barang saja bukti yang bisa meyakinkan kami di persidangan ini bahwa terdakwa memang pelakunya. Memang jaksa penuntut umum selalu saja mengada-ngada. Maka dari itu, yang mulia yang saya hormati, barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak bisa dijadikan objek untuk menjerat terdakwa sebagai pelaku pembunuhan yang Imelda. Yang ketiga, kesalahan jaksa penuntut umum dalam menghadirkan saksi. Sebagaimana yang telah kita dengar dari keterangan saksi selama persidangan ini, kesaksian para saksi hanya mengada-ngada atau hanyalah berdasarkan insting atau firasat mereka saja. Akan tetapi di dalam hukum tidak bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil hakim dalam mengambil keputusan. Karena ini hanya akan membuat persidangan dipenuhi dengan atmosfer fitnahan atau tuduhan tanpa dasar. Telah terbukti dijelaskan bahwa Pak Aziardi hanya menggunakan perasaannya saja, yang mana secara hukum itu dianggap pendapat sangkaan. Keterangan yang disampaikan oleh saksi hanyalah mengada-ngada dan tidak dibuktikan secara hukum. Ini harus menjadi pertimbangan yang harus dipegang kuat oleh majelis hakim yang mulia kalau bahwasanya di dalam hukum pendapat sangkaan tidak dapat diterima. Seharusnya keterangan saksi tidak dapat diterima di dalam persidangan ini karena kedua saksi tersebut sama sekali tidak melihat dan mengalami kejadian ini secara langsung. Jaksa penuntut umum pun tidak dapat memberikan di depan persidangan ini bukti nyata yang jelas untuk meyakinkan tuntutannya. Kita dapat melihat bersama bagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi di hadapan kita semua. Saat ini saya selaku penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan poin yang disampaikan oleh saudara Aziardi, bahwa keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan pada pokoknya di bawah menyatakan sumpah. Yang pertama, saksi Pak Aziardi menerangkan ucapan nama pelaku yang disampaikan korban sesuai dengan nama terdakwa Muhammad Wahyu. Yang kedua, saksi Bapak Aziardi menerangkan bahwa di dalam satu komplek rumah nama Muhammad Wahyu hanya ada satu, yaitu pada nama terdakwa. Saksi Bapak Aziardi menerangkan bahwa terdakwa suka mengoleksi berbagai jenis pisau. Dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat menunjukkan secara objektif bahwa terdakwa lain secara tepat melakukan pembunuhan berencana terhadap Nyonya Imelda. Meskipun para saksi meyakini keterangannya tersebut, namun bentuknya hanyalah insting atau firasat. Ya, mengada-ngada. Sehingga keterangan para saksi yang menerangkan bahwa saksi menduga Muhammad Wahyu yang melakukan yang dimaksud oleh korban yang ketika diucapkan oleh korban ketika saat kejadian itu tidak sesuai dengan fakta yang ada.
sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat 5 KUHP yang mengatur bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Olehnya, itu keterangan saksi yang sifatnya pendapat dan rekaan saja tersebut sepatutnya diabaikan. Jadi jika ada pendapat yang hanya sekedar firasat atau rekaan, yaitu menurut saya tidak masuk akal gitu, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Berdasarkan keterangan ahli oleh Dr. Mina telah jelaskan, dinyatakan bahwasanya pisau yang ditunjuk sebagai alat bukti persidangan tersebut tidak ada sama sekali mengandung unsur darah korban. Sebaiknya, jika memang pisau tersebut digunakan terdakwa untuk membunuh, maka jelaslah pisau tersebut akan tercemar oleh darah korban. Tetapi hasil dari penelitian dari Dr. Jeremia telah menyatakan bahwasanya tidak ada darah korban yang terkandung dalam pisau yang diduga digunakan sebagai alat pembunuhan untuknya Imelda. Maka dengan ini saya penasihat hukum menyatakan bahwa keterangan dari dokter tersebut harus dijadikan dasar yang mulia, jadi kunci atau dasar pertimbangan untuk memberikan keputusan terhadap terdakwa. Bahwasanya alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum tidak dapat membuktikan jika terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut. Lalu saya melakukan analisis yuridis fakta persidangan. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang saya hargai dan juga persidangan yang saya muliakan, bahwa sebelum saya menguraikan analisis yuridis berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terlebih dahulu menguraikan beberapa dasar yuridis sebagai poin yang sangat penting, yang sifatnya sebagai pengantar dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam analisis yuridis yang akan saya uraikan. Yang pertama, pasal 340 ayat 1 KUHP tidak dapat diterapkan. Terdakwa tidak dapat diancam dengan tindak pidana pembunuhan berencana karena barang bukti yang tidak jelas dan tidak cukup kuat untuk menjadikan dasar menghukum terdakwa. Berdasarkan kesaksian terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali mengenal korban. Terdakwa juga merupakan warga baru di kompleks perumahan tersebut. Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan Nyonya Imelda hanya karena dengan mencocokkan huruf yang ditulis korban atau hanya dengan menyebut nama korban. Maksud saya nama terdakwa. Tidak ada satupun bukti yang dapat memastikan bahwa terdakwa sebagai pelaku pembunuhan Nyonya Imelda. Maka dari itu terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan dan fitnahnya. Yang kedua, pendapat rekaan harus diabaikan. Dasar hukumnya pasal 185 ayat 5. Diperkecil aja ya, simpulkan aja ya, sampai akhirnya kesimpulan akhirnya saja. KUHP. Berdasarkan pasal 185 ayat 5 KUHP mengatur bahwa baik pendapat rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang pasti. Baik, demikianlah nota pembelaan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Atas kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih ya. Bapak penuntut umum, apakah sudah jelas dengan tanggapan yang disampaikan oleh penasihat hukum? Yang mulia. Baik, kepada Pendera, apakah ada agenda sidang lain untuk 3 hari ke depan? Tidak ada yang mulia. Terima kasih. Kalau begitu, sidang hari ini ditunda. Akan kembali pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan agenda pembacaan tanggapan penuntut umum atau replik atas pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum terhadap Muhammad Wahyu, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitaan ini dianggap sebagai pemberitaan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan menilai peraturan persidangan. Hadirin mohon berdiri. Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sidang kasus pembunuhan berencana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama nomor registrasi perkara nomor 01 garing B garing 10 garing TPI garing 2019 dengan terdakwa saudara Muhammad Wahyu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum silakan hadirkan terdakwa di dalam ruang persidangan di samping penasihat hukum. Baik, izin hakim kepada terdakwa
Baik, pada penuntut umum, apakah sudah siap dengar repliknya? Sudah yang mulia. Silakan bacakan. Baik, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang untuk keadilan. Tanggapan penuntut umum replik atas pledoi pembelaan penasihat hukum terdakwa Muhammad Wahyu. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang pengadilan yang kami muliakan. Mengawali tanggapan kami atas pledoi pembelaan penasihat hukum terdakwa Muhammad Wahyu, perkenankan kami terlebih dahulu mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita semua hadir dalam persidangan yang diberikan kesehatan. Terima kasih kepada majelis hakim yang dengan penuh kesabaran telah memimpin persidangan ini dan berjalan dengan baik dan tertib. Terima kasih kepada penasihat hukum Frederick H. Simanjuntak, SHMH, yang telah gigih memperjuangkan hak-hak terdakwa dan sudah tertentu materi yang dibuat dalam pledoi penasihat hukum terdakwa Muhammad Wahyu pada tanggal 25 Januari 2019. Merupakan pledoi dari sudut pandang terdakwa bahwa Muhammad Wahyu tersebut tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor subjektif serta kacamata atau sudut pandang penasihat hukum terdakwa Muhammad Wahyu. Sehubungan dengan itu, hanya malaikat sebenarnya yang bisa menegakkan kebenaran material. Manusia hanya berusaha untuk menegakkan keadilan material. Namun semua itu untuk mencari suatu kepastian hukum yang nantinya akan bermuara kepada kepastian hukum yang mengandung kebenaran dan keadilan. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Setelah kami membaca pledoi pembelaan penasihat hukum, terdakwa Muhammad Wahyu yang dibicarakan dalam persidangan tanggal 25 Januari 2021 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan terdakwa Muhammad Wahyu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, membebaskan terdakwa Muhammad Wahyu dari segala dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum atau merehabilitasi nama baik terdakwa Muhammad Wahyu. Dari pembelaan penasihat hukum terdakwa Muhammad Wahyu yang dibacakan dalam persidangan 25 Januari 2021 tersebut, kami, jaksa penuntut umum, berkesimpulan bahwa alasan-alasan pledoi pembelaan penasihat hukum terdakwa Muhammad Wahyu tersebut untuk membebaskan terdakwa Muhammad Wahyu yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Maka dari itu, membebaskan terdakwa Muhammad Wahyu dari segala dakwaan dan tuntutan dan jaksa penuntut umum atau merehabilitasi nama baik terdakwa Muhammad Wahyu sebagai berikut. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, pada pokoknya terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal dan untuk membuktikan bahwa perbuatan dan terdakwa benar memenuhi dakwaan tersebut harus diketahui unsur-unsur dan pasal yang didakwakan dan juga apakah seluruh unsur yang didakwakan tersebut dipenuhi oleh perbuatan terdakwa. 1. Unsur barang siapa. Dan selanjutnya yang dianggap telah dibacakan dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa berdasarkan keterangan dari saksi dapat diketahui bahwa terdakwa Muhammad Wahyu tidak merupakan tindakan pembunuhan yang dilakukan. Meskipun dari keterangan saksi Pak Asriyadi menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan. Hal tersebut tidak terbukti secara jelas karena terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai pelaku pembunuhan. Karena dugaan tersebut terdakwa hanya berdasarkan pendapat rekaan. Namun karena keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan maka terdakwa yang menjadi pelakunya, sehingga keterangan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa ketika pukul 20 WIB berada di rumah dan tidak keluar rumah, serta terdakwa tidak mengenali Nyonya Imelda. Berdasarkan alasan-alasan di atas, penasihat hukum terdakwa Muhammad Wahyu sependapat dengan surat tuntutan penuntut umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Januari 2021 tersebut. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang pengadilan kami muliakan, terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa Muhammad Wahyu dijadikan dalil untuk mengajukan nota pembelaan tersebut. Kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Yang pertama, unsur barang siapa yang selanjutnya dianggap yang telah dibacakan. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum dan kami dapat berikan tanggapan sebagai berikut. Berdasarkan unsur setiap orang terdakwa yang telah memenuhi syarat secara sah, terbukti menurut hukum yang melakukan perbuatan yang telah didakwakan sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, unsur dengan sengaja. Dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut. Sengaja diartikan sebagai suatu bentuk niat dalam diri untuk melakukan suatu perbuatan, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut.
bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Wahyu dengan terhadap Ibu Imelda. Yang kedua, bahwa dalam pembunuhan tersebut terdapat adanya unsur kesengajaan, yaitu dengan perbuatan terdakwa yang merencanakan terlebih dahulu aksinya dengan mempersiapkan alat untuk melakukan pembunuhan. Alat-alat yang diduga digunakan terdapat dalam melakukan aksinya adalah linggis, obeng, dan pisau. Bahwa semua barang bukti yang didapati adalah sepenuhnya milik terdakwa Muhammad Wahyu. Dengan demikian, unsur perbuatan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Yang ketiga, unsur caranya merampas. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa diduga telah menusuk korban terdakwa dengan menghabisi nyawa korban dengan penusukan pisau bagian perut dan menyayat leher korban. Dengan demikian, unsur caranya dalam merampas telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum. Demikian kami berikan tanggapan sebagai berikut. Berdasarkan keterangan dari saksi Azriadi telah menimbulkan sayatan di leher dan tusukan di perut sebanyak 7 kali. Terdakwa telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, cukup ya. Sudah sampai situ saja. Kesimpulannya berarti saudara dari terdakwa itu memang dibenarkan dalam hal itu. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, kita akan lanjutkan. Apakah saudara dari penasihat hukum akan mendampingi replik tersebut? Iya yang mulia, kami akan mengajukan duplik atas replik dari penuntut umum. Kami mempersiapkan duplik kami tidak lagi. Baik, Panitra, apakah ada agenda sidang untuk 3 hari ke depan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih ya. Kalau begitu, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan agenda pembacaan tanggapan penasihat hukum terdakwa atau yang disebut duplik atas replik dari jaksa penuntut umum. Dan kepada para pihak dimintakan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Dan berita ini dianggap sebagai pemberitaan resmi. Demikian sidang hari persidangan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan persidangan memilih hubungan diri. Pada hari ini, Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sidang kasus pembunuhan berencana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama nomor perkara nomor 01/B/10/PPI/2019 dengan terdakwa saudara Muhammad Wahyu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penasihat terdakwa, apakah sudah siap dengan tanggapan pembahasannya? Ya yang mulia. Silakan. Baik. Majelis Hakim yang saya muliakan, jaksa penuntut umum yang saya hormati, serta persidangan yang saya muliakan, bahwa apa yang kami akan sampaikan dalam duplik ini merupakan upaya kami untuk mencoba menjelaskan kebenaran fakta dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam mengikuti maupun mengamati proses persidangan ini. Kami juga mengharapkan pengadilan tidak terpengaruh dari permintaan dan desa-desakan dari pihak lain yang hendak menempatkan tanggung jawab. Untuk itu kami memohon agar majelis hakim yang menyidang perkara ini berani mengambil keputusan menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya dan bersandar pada keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di mana penuntut umum tetap berpendirian bahwa terdakwa lain terbukti melakukan tindak pembunuhan berencana. Akan tetapi saya penasihat hukum berpendapat lain dalam menanggapi hal berikut. Yang pertama, unsur barang siapa dapat dijelaskan sebagai berikut, yang dimana Baik, cukup dengan nota pembelaan dengan dupliknya ya, sudah cukup. Kita akan lanjutkan. Dakwaannya sudah di ini ya. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan tanggapan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa? Baik, sidang akan ditunda selama 7 hari dengan agenda sidang pembacaan putusan ya. Nah, Panitera 7 hari direskan itu pada tanggal berapa? 4 Februari 2021. Oke, terima kasih. Kalau begitu sidang hari ini ditunda dan akan dilanjut kembali pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan agenda sidang pembacaan putusan. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali ya. Dan sidang ini sangat sesuai dengan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan persidangan hari ini.
pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sidang kasus pembunuhan berencana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada yang pertama nomor registrasi perkara nomor 01 garing B garing 10 garing PPI 2019 dengan terdakwa Saudara Muhammad Wahyu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Kepala terdakwa dipersilakan untuk sidang. Petugas tolong hadirkan terdakwa. Pada saudara terdakwa apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan? Siap. Baik ya, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan ya. Dan kepada terdakwa beserta penasihat hukum terdakwa dan juga jaksa penuntut umum agar mendengar dan memperhatikan isi putusan ini. Putusan nomor 1234 garing B garing 2010 garing PN TPI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama Muhammad Wahyu, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang 1 Januari 1997, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal, Rumah Kemerdekaan nomor 1 RT 01 RW 01 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pendidikan SMA. Terdakwa ditahan dan berada dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh ditahan penyidik Polri pada tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019. Ditahan oleh jaksa penuntut umum 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang 11 Februari 2019 hingga 28 Februari 2019. Di persidangan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya Frederick Simanjuntak SHMH, advokat atau penasihat hukum terdakwa pada kantor pengacara Simanjuntak yang bertempat di Jalan Asoka Dalam nomor 01 Tanjung Pinang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 123 garing PIT garing 2017 garing SK. Pengadilan negeri tersebut telah memeriksa keseluruhan berkas perkara nomor 1234 garing PB garing 2019 garing PNTPI atas diri terdakwa Muhammad Wahyu beserta lampiran-lampirannya, telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, telah memperhatikan barang-barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dengan seksama, telah mempelajari request jaksa penuntut umum nomor registrasi PKR tanggal 29 Mei 2009 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut. 1. Menyatakan Muhammad Wahyu terbukti bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah linggi, 1 buah obeng, dan 1 buah pisau. Menentukan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp4.000. Telah mempelajari pembelaan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya. Mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, membebaskan terdakwa dari dakwaan atas tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan umum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan nama baik kedudukan dan harga martabatnya, membebankan biaya perkara kepada negara, telah memperhatikan tanggapan penuntut umum dan pembelaan penasihat hukum dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula. Demikian pula pada duplik penasihat hukum terdakwa yang pokoknya tetap pembelaan semula. Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara nomor registrasi PDM 123 garing TPI garing 01 garing 2019 tanggal 2 Mei 2019 sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 20 seorang bapak bernama Azriardi yang bernama tetangga korban mendengar teriakan keras Ibu Imelda yang selaku korban pembunuhan berencana. Ketika hendak ditolong sambil keadaan berbaring, korban yang setengah sadar menyebutkan nama saudara Wahyu dan warga pun langsung bergegas ke rumah sakit membantu provinsi dan berdasarkan barang bukti tersebut ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan berencana.
Menimbang bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa saat ini menjalani tahanan karena sedang ditahan di rumah tahanan negara, maka perlu diperintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan negara setelah putusan ini diucapkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka segala biaya yang dikumpulkan dalam perkara ini dibenarkan kepada negara sebelah amat putusan ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Wahyu bebas dari segala dakwaan dan tuntutan dikarenakan saksi dan barang bukti yang tidak dapat membuktikan setiap dakwaan dan tuntutan oleh penuntut umum. 2. Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan atau rehabilitasi kedudukan dan harkat serta martabatnya. 4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan di rumah tahanan negara segera setelah putusan ini diucapkan. Memerintah barang bukti berupa 1 buah linggis, 1 buah obeng, 1 buah pisau dimusnahkan seluruhnya. Membebankan biaya kepada negara sejumlah Rp4.000. Demikian diputuskan dalam rapat pengusaha Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari ini Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami David Rilan Artonang SHMH selaku Hakim Ketua, Suryadi Swabing SHMH dan Andre SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana ini pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Paskalis SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Muhammad Febri Satria Bidit Tobing SHMH, Syed Salberto SHMH selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, terdakwa dan penasihat hukum Frederick Simanjuntak SHMH. Jadi kepada terdakwa, penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan pembacaan putusan tersebut? Mengerti yang mulia. Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang hari ini kita dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.